Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmat Allah, sahabat iman yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali kami menyajikan kajian singkat kami dari tempat kediaman kami ini. Tentunya kami berbagi kepada kita sekarang adalah memaksimalkan kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, "Irtanim khamsa qabla khamsin." Perhatikanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama kata baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasihataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faragaka qabla suglik, dan kesempatan luangmu sebelum datang kesempitanmu. Wa syababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Wa ghinaka qabla fakrik, dan kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Hadis yang dikatakan Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Wa qalu hadza hasanan sahih. Hadza haditsun hasanan sahih. Ini hadis tingkatnya adalah hasan dan bisa mendekati kepada sahih. Nah, sahabat Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini Allah Subhanahu wa taala. Dalam pergolakan kehidupan ini kan bagaikan roda pelana. Ada masa-masa senangnya, ada masa-masa sedihnya, dan ada masa-masa lapangnya rezeki kita, ada masa-masa sempitnya rezeki kita. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai'in azwaja. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dalam berpasang-pasangan. Maka sebagiannya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan segala halal kehidupan kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi adalah hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Jadi kebanyakan manusia ketika dia sudah nyampe pada masa-masa yang sangat menyulitkan kehidupannya, baik itu masalah dekat kepada kematian, dia baru menyesal. Kemudian ketika seseorang itu adalah wasiataka qabla saqami, ketika sehat seseorang itu, ketika datang sudah sakit baru dia ingat kepada Allah. Siapapun dia, apakah dia orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah orang yang memiliki rezeki yang lampang, yaitu ghinaka qabla fakrika, yaitu kelapangan rezekimu atau kekayaanmu ketemu sebelum datang masa miskinmu. Lihat bagaimana orang ketika sekarang kebanyakan orang cinta pada hartanya, sehingga dia menyulitkan dia untuk dapat berbagi, membayarkan zakatnya, bersedekah dengan orang yang sangat membutuhkan dan sebagainya. Ini sangat-sangat kita temui di mana-mana kita, sahabat. Maka ketika kita memiliki rezeki, jangan sungkan-sungkan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, atau lembaga-lembaga pendidikan yang memang adalah menjadikan itu sebuah kebaikan-kebaikan dalam kemajuan syiar dakwah agama ini. Kemudian masa muda kita, lihat bagaimana sekarang anak-anak muda di mana-mana saat ini, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak menghabiskan waktu mereka itu pada hal-hal yang tidak ada guna. Maka ketika Anda memiliki saudara atau saudari yang masih dalam belia, mereka sebenarnya mereka membutuhkan bimbingan-bimbingan. Maka sadarkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masa luang kita, yaitu faroka qabla suglika. Jadi ketika kesempatan luang, yuk gunakan kesempatan kita belajar tentang agama,
Cuma sekarang ini berapa banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, itu sangat sedikit. Berapa banyak orang yang bisa untuk menegakkan sholat lima waktu, itu sangat sedikit. Maka sahabat Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan waktu ini, gunakan hal yang 5 ini yang dipesan Rasulullah SAW, maka segala perjalanan kehidupan kita senantiasa dalam perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga dapat bermanfaat apa yang sampai dengan ini, baik pada dari sana yang berpada para sahabat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sama-sama kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.